Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, tidak terasa kajian kita sudah masuk ke poin ke-8 ya, mustasna dari mansubatul asma. Dan ini adalah sesi kedua. Sesi kedua setelah kemarin kita mengenal tentang 3 istilah, bahkan 4 ya. 1 mustasna, kedua mustasna minhu, ketiga adatul istisna. Mustasna itu yang dikecualikan, berarti disimpan setelah illa, adat istisna. Kalau mustasna minhu yang dikecualikan darinya, berarti disimpan sebelum illa. Illa itu adatul istisna. Nah, adatul istisna itu adalah alat untuk mengecualikan. Baik, sekarang ketentuan mustasna. Tapi sebelumnya lihat halaman 149. Ada adatul istisna. Ada berapa semuanya? 6. 1, 2, 3 ghaira dan siwa. 4, 5, 6 khala, ada, hasya. Itu beri tanda. Ulang. 1, 2, 3 diulang. 1, 2, 3 4, 5, 6 khala, ada, hasya. Ulang. 1, 2, 3 4, 5, 6 sebutkan 6-6-nya. Illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Itu 6, tidak ada yang lain. Walaupun di ajurumiyah ada suwa, sawa ada ya, tapi yang sering itu siwa. Nah, itu adatul istisna. Sekarang illa, isim fi'il huruf, ghaira, siwa, makanya digabung. 1 illa, 2, 3 gabung. Kenapa digabung? Karena mereka kelompok isim. 3, 4, 5, 6 gabung. Jadi jangan diacak. Jangan diacak. Jadi cara menghafalnya 1, 2, 3. 1 illa, 2, 3 ghaira, siwa, yang 3-nya khala, ada, hasya. Pahami itu ya? Bukan fahami, afwan, hafalkan. Hafalkan itu. Jadi itu namanya adatul istisna. Berarti adatul istisna itu ada 3. Ada huruf istisna, ada isim istisna, bahkan fi'il. Fi'il ya. Baik, kita ulang. Masuk kelompok mana? Illa huruf, ghaira, siwa isim. Nah, yang terakhir 4, 5, 6 khala, ada, hasya masuk fi'il atau huruf jar. Tambahkan huruf jar. 4, 5, 6 ingat. Pakai angka ya biar menghafalnya gampang. 1 illa, 2 ghaira, 3 siwa, 4, 5, 6 khala, ada, hasya. 4, 5, 6. Dan di situ tuliskan. Karena sesungguhnya harus ditentukan isim fi'il harapnya ya. Isim fi'il harap kalau menemukan yang ini. Kita ulang. Illa huruf, ghaira, siwa, khala, fi'il atau huruf jar atau gabung. Khala, ada, hasya, fi'il atau huruf jar. Fi'il madi dia ya, fi'il madi. Khala. Tapi artinya tidak. Nanti ada cirinya. Nah, di antara 6 adatul istisna ini ya, di antara 6 adatul istisna ini, pahami yang illa dulu. Kalau illa sudah faham, nanti yang 5 berikut insya Allah faham. Insya Allah faham. Maka
ada ketentuan-ketentuan mustasna. Yang pertama mustasna dengan illa. A. Baca dulu. Yang B, lihat halaman berikutnya. Apa? Baca judulnya. Yang B. Nah, mustasna dengan goero dan siwa. Kan bisa. Yang C, khola dulu. Khola, ada, hasya. Tuh, jadi 3 kelompok. Jadi cara faham dalam yang begini, jangan diacak, jangan ya. Cara memahami mustasna, hafalkan yang ada tul istisna yang 6 tadi. Kemudian tentukan ketentuan-ketentuan masing-masing. Illa itu kan nyendiri dia, karena dia dia huruf. Jadi illa saja. Kuasai illa, maka ke yang berikutnya insya Allah faham. Makanya kita hari ini coba fokus ya, kita tamatkan yang mustasna illa. Dengan illa insya Allah bisa. Baik. Halaman 149. Ketentuan mustasna. A. Mustasna dengan illa. Illa isim fil huruf. Huruf. Baik. Ada 3 ketentuan mustasna. Ingat mustasna itu disimpan setelah huruf istisna. Setelah illa lah itu ya. Setelah illa. Mustasna itu disimpan setelah illa. Illa itu huruf istisna. Ada 3 ternyata. Nah makanya kemarin kita jelaskan. Pemahaman kita di mustasna atau istisna ini harus bisa mengetahui sebelum illa itu jumlah apa. Jumlah ya, jumlahnya lihat. Yang pertama jika keadaan kalam, tuh kalam itu kan jumlah kalimat. Jika keadaan kalam tam mujab, tam sempurna, mujab positif, maka mustasna wajib mansub. Beri stabilo 2 ini. Tam mujab, taman mujaban, beri stabilo. Kemudian mustasna wajib mansub, beri stabilo. Jadi 2 tuh stabilonya. Paham ya? Jadi kalau tam mujab, maka mustasna wajib mansub. Karena asal daripada mustasna memang mansub. Kita akan tahu nanti tam mujab itu apa ya. Tam mujab itu apa. Saya ulang. Kalau kalamnya, maksud kalam itu jumlah ya, sebelum ila. Kalau kalamnya itu tam mujab, tam sempurna, mujab positif, nanti diberi contoh. Maka mustasna wajib mansub, wajib dia. Tidak boleh tidak. Ya, wajib kalau tam mujab. Tam itu sempurna. Jadi kalau sempurna ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Atau fi'il fa'il secara lengkap, atau fi'il fa'il maf'ul bih. Nah itu namanya tam, sempurna. Kalau mujab itu dia positif. Lihat biar paham. Contohnya halaman berikut. Kita baca bareng-bareng. Najahat tullabu illa hasanan, raja'at talamidhu illa waladaini. Kita ulang. Najahat tullabu illa hasanan, raja'at talamidhu illa waladaini. Disebut tam. Lihat, najahat tulab itu tam. Kalau mustasnanya kan hasan, hasanan. Najahat tullabu illa hasanan. Jumlahnya, kalamnya itu najahat tullab. Najahat tullab. Dia jumlahnya tam. Maksud tam itu begini,
ada mustasna minhu gitulahnya. Maksudnya begini, Hasan itu kembali ke siapa? Tulab. Berarti ada tidak mustasna minhu-nya? Ada, yaitu tulab. Kan Hasan mah mustasna. Pasangan mustasna apa? Mustasna minhu. Ada tidak mustasna minhu di jumlah itu? Ada. Siapa? Tulab. Karena Hasan itu bagian dari tulab, mahasiswa. Najahat tulabu, lulus para siswa itu illa hasanan, kecuali Hasan. Berarti Hasan bagian dari tulab. Berarti tam, ingat, kalau tam itu ada mustasna minhu. Jadi puguh kembali nanti ke mana itu? Hasan itu kembali ke mana? Nya ke tulab. Kalau tidak disebutkan mustasna minhu, namanya nakis nanti ya istilahnya. Kalau tidak ada mustasna, ini kembali kemana? Oh tidak ada, oh berarti dia nakis. Karena tam sempurna, kalau nakis kurang. Tam itu sempurna, kalau nakis kurang. Maksudnya apa? Masalah di mustasna minhu. Kalau mustasna minhu-nya dia kalau ada mustasna minhu di jumlah itu, maka itu adalah tam. Si jumlah itu tam, sempurna. Tapi kalau tidak ada, karena berkurang, maka istilah nakis. Jadi mustasna minhunya tidak ada. Nah itu beda aturan itu ya. Beda aturan. Kembali ke yang tadi. Kalau dia tam, contohnya najahat tulab, itu teh tam. Tam. Yang kedua apa? Baca. Baik, mana jumlahnya? Sebutkan dulu jumlahnya. Baca dulu. Rojaat itu jumlah. Jumlahnya. Sekarang lihat mustasnana siapa? Waladaini. Apakah kembali ada? Tidak. Waladaini masuk tidak ke belakang. Lihat ke belakang, ada tidak? Masuk ke bagian talamid. Dua anak ini, waladain itu dua anak ini masuk ke kelompok talamid, berarti tam. Paham maksud tam di sini? Tahu kembalinya kemana gitu? Sekarang saya bacakan. Roja'a, pulang, illa waladaini, ke siapa? Kan tidak ada ya. Pulang, semua pulang kecuali dua anak. Dua anak kembali ke mana? Tidak ada. Yang begitu namanya nakis. Kalau tam itu kelihatan mustasna minhu-nya, tam. Ya, sedangkan kalau nakis, nomor 3 lihat. Kalau nakis itu berarti beda nanti hukumnya. Jadi nakis itu tidak disebutkan mustasna minhu. Jadi kita fokus dulu yang pertama. Kalau dia tam, najahat tullabu, maka mustasnanya wajib mansub. Wajib, ingat, wajib mansub. Mau tidak mau wajib dia. Tidak boleh hasanun, tidak boleh hasanin, tidak boleh. Kenapa? Karena tam. Ya, tam. Syarat kedua mujab. Mujab itu positif. Lawan dari mujab adalah manfi, negatif. Mujab manfi. Lihat nomor 2 biar paham. Nomor 2, jika keadaan kalamnya atau kalimatnya atau jumlahnya tamman manfiyan, mimnya tasydid. Kalau tamnya manfi, kalau kalamnya tam sempurna tapi manfi itu negatif. Gampang untuk menentukan negatif positifnya. Kalau negatif ada kata tidak. Nah, itu berarti manfi. Kalau tidak ada kata tidak berarti mujab atau musbat, ada istilah yang lain. Ustaz Aceh yang menggunakan mujab.
Sekali lagi, disebut tam karena ada mustasna minhu. Lawan tam nakis, berarti nakis tidak disebut mustasna minhu, tidak disebut. Sekarang mujab. Mujab itu positif. Lawan mujab manfi. Manfi artinya negatif. Kita ulang. Tam mujab. Tam mujab. Tam mujab. Mujab itu positif. Lawannya adalah manfi. Manfi itu artinya membedakan mujab atau manfi, membedakan positif atau negatif gampang. Lihat saja di jumlah tersebut ada tidak kata tidak, jangan, bukan, itu teh negatif semuanya. Tidak ada yang hadir kecuali itu mujab manfi. Manfi. Seluruh mahasiswa hadir kecuali mujab manfi. Semua hadir, semua murid hadir kecuali mujab manfi. Mujab. Kenapa? Mujab manfi gampang. Kalau ada kata tidak, itu teh manfi. Kalau tidak ada pasti mujab positif. Jadi positif negatif panggampangnya lihat saja ada tidak ma gitu. Ma itu tidak. Ada tidak ma atau la gitu. Kalau ada berarti manfi. Kalau tidak ada berarti mujab. Nah, nomor 1 syaratnya apa? Tam mujab. Tam mujab maka mustasnanya wajib mansub. Ingat, ini kunci di awal. Kalau dia tam dan mujab, tam sempurna, mujab berarti positif. Tidak ada la, tidak ada ma, tidak ada laisa. Kalaulah dia tam mujab, maka mustasna, kita ngobrol tentang mustasna ya. Maka mustasnanya wajib mansub. Contoh yang tadi, najahatul labu illa hasanan, roja'at talamidu illa waladaini. Tuh mansub, hasanan dan waladaini mansub. Hasanan mansubnya dengan fathah, waladaini mansubnya dengan ya karena musan. Nah, kalau memperhatikan ini lihat, berarti yang terpenting jangan dulu lihat mustasna. Yang terpenting jangan dulu lihat mustasna. Lihat jumlahnya dulu sebelumnya. Terlepas jumlah fi'liyah ismiyah terlepas. Yang terpenting jumlahnya itu apakah dia tam atau nakis. Yang kedua mujab atau manfi. Mujab manfi gampang membedakannya. Ada tidak kalimat negatif, kata negatif ma misal. Kalau tidak ada namanya mujab. Kalau ada namanya, nah yang pertama tam mujab. Tam mujab. Kalau tam mujab maka mustasnanya wajib mansub. Jadi lihatnya jumlahnya. Dilihat jumlahnya ya, jangan melihat mustasnya dulu. Jadi kalau jumlah, ini jumlah ya, atau kalam. Namanya kalam. Mau jumlah fi'il atau ismiyah, kalau dia tam mujab itu positif, maka aturan mustasna, kita sedang membicarakan mustasna. Aturan mustasna disimpan di mana? Di setelah adatul istisna. Berarti kalau tam mujab, ini aturan pertama. Hafalkan ini ya. Tam mujab disebut tam karena ada mustasna minhu. Kalau tam mujab maka mustasnanya wajib mansub. Mustasnanya wajib, ini wajib. Wajib ya. Wajib mansub. Jangan mikir-mikir yang lain kalau tam mujab.
Tam itu sempurna, mujab itu positif. Beri contoh yang tadi. Ja'a. Gampangnya begini. Ja'al tullabu illa. Nah, sebelum membahas tentang setelah illa mustasna, lihat jumlahnya. Ja'at tullabu, tam bukan, gitu saja. Misal di sini Zaid, ya, Zaid. Lihat, jangan lihat Zaidnya. Jangan lihat Zaid, yang harus dilihat adalah jumlah. Ingat, jumlah sebelumnya. Sekarang lihat, ja'at tullabu. Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Zaid masuk tidak ke tulab? Masuk, berarti tam atau nakis? Tam. Satu, dah terjawab. Kedua, mujab atau manfi? Dari mana kita sebutkan ini mujab? Tidak ada ma. Tidak ada ma di sini. Ma tidak ada. Ini sudah positif dia. Nah, kalau ini jumlahnya tam mujab, maka mustasna ini, lihat, maka mustasna ini Zaid yang sini wajib mansubkan, jangan tanggung-tanggung. Nah, begini. Karena kita sedang membicarakan hukum mustasna. Nah, gitu. Oh, berarti Zaidan. Ja'a, telah datang para dokter. Tarjim. Bun. Ja'at tabibuna atau ja'al atibba'u, boleh? Dokter itu kan tabib. Banyaknya itu atibba'u atau tabibun, ya. Boleh dua, jama mudzakkar salim atau jama taksir, boleh. Kalau taksir atibba, ja'al atibba'u, telah hadir seluruh para dokter kecuali Zaid. Terjemahkan. Ja'al atibba'u illa Zaidan. Telah datang anak-anak itu. Ja'al auladu kecuali Hasan. Kenapa mansub? Ya, kenapa mansub? Tam mujab. Jawabannya itu. Karena ada 3 ketentuan. Tam mujab. Dari mana tahu tam mujab ini? Ja'al auladu. Ja'al auladu. Disebut tam ada mustasna minhu. Maksud mustasna minhu ini kembali ke siapa gitu. Hasan itu kembali ke aulad. Zaid itu kembali ke tabib. Kembali ada. Oh, ini ada mustasna disebut tam. Disebut mujab tidak ada huruf nafi, tidak ada ma, tidak ada la, tidak ada laisa gitu ya. Kalau ada itu saja, nah itu beda hukum. Maka ketentuan pertama, jika jumlahnya itu tam mujab, maka mustasnanya wajib. Nah, kita hafalkan. Wajib. Tidak ada sunat, wajib. Jangan tanggung langsung dimansubkan. Karena tam mujab. Sedangkan yang kedua, sandingkan dengan kedua. Jika keadaan kalamnya tamman manfiyan, mimnya tasydid, tamman, tasydid, itu salah. Bukan taman. Tamman manfiyan, tam sempurna, maksudnya ada mustasna minhu. Disebut manfiyan negatif karena ada huruf la, ma gitu. Jika keadaan kalamnya tam manfi, maka mustasna boleh mansub, boleh itba, mengikuti i'rab mustasna minhu. Beri stabilo. Jika keadaan kalamnya tam manfi, maka mustasna boleh mansub, boleh itba, mengikuti i'rab mustasna minhu. Beri stabilo. Jika keadaan kalamnya tam manfi, maka mustasna boleh mansub, boleh itba, mengikuti i'rab mustasna minhu. Beri stabilo. Jika keadaan kalamnya tam manfi, maka mustasna boleh mansub, boleh itba, mengikuti i'rab mustasna minhu.
Yang pertama taman manfian, yang kedua mustasna boleh mansub, boleh itba mengikuti i'rab mustasna minhu. Oh, iya mah boleh, iya mah gitu. Boleh yang ini ya. Kalau tadi wajib, wajib mansub. Kalau yang sekarang boleh mansub, boleh itba mengikuti mustasna minhu. Nah, aturan kedua, kalau jumlah atau kalamnya sama tam sama, sempurna. Ada mustasna minhu, tapi bukan mujab, tapi manfi. Manfi itu ada la gitu ya, ada ma yang artinya tidak, negatif. Maka ketentuan mustasna bukan lagi wajib, tapi boleh. Jadi tong pasnya bab nu ieu mah. Boleh apa? Mansub. Sama dengan di atas. Boleh mansub atau boleh itba. Itba itu mengikuti, biasanya jadi badal ya. Mengikuti itba teh. Itba teh mengikuti. Mengikuti mustasna minhu, mengikuti mustasna minhu lah, saya singkas mustasna minhu. Sekali lagi, kalau jumlahnya tam, kemudian mujab, maka aturan mustasnanya apa? Wajib, pakai wajib. Ini kuncinya di wajib. Kalau mansub bisa boleh berarti ya. Pakai wajib. Kalau jumlahnya tam mujab, maka mustasnanya wajib mansub. Wajib, ingat. Jangan, tidak ada pilihan. Sekarang nomor 2, andaikan tam sama tam, tapi manfi, maka mustasnanya boleh mansub, boleh itba ke mustasna minhu. Biasanya ya sebagai badal. NATB, naat atau taukid badal. Biasa sebagai badal biasanya. Baik, kita contohkan, lihat di bawah. Ikuti saya. Mana jahatul labu. Mana jahatul labu illa hasanan. Mana jahatul labu illa hasanun. Yang benar nomor 1, nomor 2. Dua-duanya. Tuh ku ilmu banyak moal keukuh. Aya nu teu aya ilmu biasa naon tah? Cek orang Sunda mun kasar cek aing fathah gitu. Tapi yang punya ilmu kan tahu. Ini tidak harus fathah. Boleh itba gitu. Itba teh mengikuti si mustasna minhu. Jadi kalau mustasna minhu marfu, ikut marfu, mansub, majrur, maju, itu namanya itba. Atas yang kita sebut tawabi, tapi biasanya dia sebagai badal. Biasanya ya, sebagai badal. Kita ulang. Mana jahatul labu illa hasanan. Mana jahatul labu illa hasanun. Lihatnya jangan ke hasan dulu, ke jumlah. Jumlah mana jahatul labu, itu fokus ya. Mana jahatul labu. Tam atau nakis? Tam atau nakis? Tam. Dah. Kalau tam itu ada mustasna minhu. Sekarang manfi atau mujab? Kenapa disebut manfi? Nah, cirinya ma. Ma inilah ciri manfi. Karena ma itu artinya tidak. Ma, la, laisa, tidak. Kalau ada kata yang begitu itu namanya negatif ya. Manfi. Berarti tam manfi. Aturan nomor 2 ya. Hafalkan. Aturan nomor 1 tam mujab. Aturan nomor 2 tam
manfi. Lihat nomor 2. Tan manfi mustasnanya apa aturannya? Boleh mansub, boleh itba. Gitu ya bahasa itba. Badal kalau mau langsung. Boleh mansub, boleh itba, mengikuti itba teh ya. Mengikuti mustasna minhu. Baik. Mana jahatul labu illa hasanun. Apa alasannya hasanun? Nah, itba. Bukan ittiba, itba. Jadi boleh itba. Mana jahatul labu illa hasanun. Hasanun teh itba, mengikuti ke tulabu. Paham ya? Kalau tulaba illa hasanan. Kalau tulabi illa, nah itba teh gitu, mengikut kumaha sebelumnya. Biasanya jadi badal biasanya. Biasanya jadi badal. Kalau setelah illa itu biasanya jadi badal. Pengganti kalau modelnya tam manfi. Tam manfi. Dia sempurna tapi ada ma gitu, disebut manfi. Kalau ada manfi berarti boleh mansub, boleh itba. Dalam kurung tulisan badal. Itba itu biasanya jadi badal, biasanya ya. Jadi kalau ada mana jahatul labu illa hasanun. Nah, hasanun sebagai apa? Mustasna. Kenapa mustasna marfu kan itu? Kemarin pertanyaan kemarin Pak Tony itu kenapa ini bahas tentang mansub yang angka itu ya? Tamyiz itu mansub, tapi kenapa ada yang marfu, ada yang majrur. Begitupun ini mustasna. Jadi mustasna itu secara dasar mansub. Syarat utama mansub apa? Apabila jumlahnya tam, maka kuasai dulu yang pertama ini tam mujab. Ya? Tam mujab, tam positif. Kalau tam positif ya wajib mansub karena tamyiz mustasna itu mansub mustasna itu. Ngan dalam kenyataannya kadang-kadang setelah illa, ghairu, siwa dan sebagainya ada yang marfu, ada yang majrur, maka ulama memberi 3 aturan ini. Jadi mau tidak mau kita harus hafal mutkin yang ini. Ya? Mutkin yang ini. Jadi kalau tam mujab maka mustasnanya wajib mansub. Kalau tam manfi pakai mustasna. Tam manfi mustasnanya boleh balu gitu. Kayak bisi boleh teh naonna gitu. Bisi teh apal. Boleh naonna, nya boleh naonna. Iya tah. Kita ngobrol tentang mustasna gitu. Jadi kalau tam manfi maka mustasna boleh mansub, boleh itba, biasanya jadi badal. Kalau tam manfi. Baik, aturan pertama. Kalau jumlahnya tam mujab, bayangkan tam mujab tidak harus diartikan sebenarnya sempurna dan positif jadi hese tama. Saudara tam mujab. Kalau jumlahnya tam mujab maka baik. Kedua, ketentuan kedua. Kalau jumlahnya tam manfi maka kuasai ini terus. Dan kita mendapatkan ayat Quran yang begini nih bakal tahu. Bakal tahu nantinya. Illa. Kalau illa sudah bisa, otomatis yang lain bisa ya. Otomatis yang lain bisa. Kita mutkinkan. Tam manfi mustasnanya afwan. Mujab dulu. Tam mujab nah, pakai mustasna. Kayak bisa ngobrol mustasna minhu. Saya ulang. Tam mujab tam manfi nah, sekarang perhatikan. Telah datang para mahasiswa. Tarjim dulu itu.
Udah. Jangan ilah, belum. Diulang. Telah datang para mahasiswa. Baik. Kecuali Muhammad. Baik. Diulang. Telah datang seluruh mahasiswa kecuali Muhammad. Mana mustasnanya? Muhammadan. Kenapa mansub? Iya, itu mustasna. Nah, itu jawabannya. Karena jumlahnya tam mujab. Sekarang robah sedikit saja. Sedikit. Manfikan. Kalau manfikan tinggal ditambah ma. Tinggal tambah ma. Sok. Tidak ada yang datang mahasiswa itu kecuali Muhammad. Yang boleh dulu, boleh pertama. Yang pertama apa? Boleh mansub. Tetap. Karena yang tadi kan wajib mansub. Jadi yang pertama boleh mansub dulu, jangan ke sini. Mansub dulu. Sok, yang pertama. 1, 2, 3. Nah, boleh yang kedua. Illa Muhammad. Kenapa marfu? Nah, jawab. Nah, karena jumlahnya tam manfi. Aturan tan manfi itu si mustasnanya boleh mansub, boleh itba sebagai badal. Itbate mengikuti ke mustasna minhu. Kan tulabu. Saya rubah jangan tulabu, jadikan tulaba. Bagaimana caranya? Nanti dulu, bagaimana caranya? Ini tulabu, contohnya ja'at tulabu. Kita mau memansubkan tulab ini. Jadi bacanya tulaba. Caranya bagaimana? Nah, gunakan dulu ro'ai itu. Apa artinya ro'ai itu? Saya melihat. Baik, terjemahkan dulu ya. Saya melihat para mahasiswa. Diulang. Saya melihat para mahasiswa. Ra'aitu tullaba. Ingat, dari mansub karena sebagai maf'ul bi. Ra'aitu tullaba. Bayangkan, saya melihat mahasiswa kecuali Zaid. Zaidan. Boleh wajib itu? Boleh wajib. Boleh wajib. Wajib. Kenapa wajib? Sudah saya sebutkan karena jumlahnya tam mujab. Tam mujab itu wajib. Ingat saja mujab wajib, oh wajib gitu. Mujab itu kan wajib. Tam mujab, oh wajib mansub. Baik, rubah sekarang. Tadi kan saya melihat. Gunakan ma ya. Saya tidak melihat seluruh mahasiswa kecuali Zaid saja. Illa Zaidan. Ulang. 1, 2, 3. Tulaba. Atau teruskan. Tulaba tetap dong dirubah. Dia maf'ul bih. Maf'ul bih tulab. Saya melihat maf'ul bih. Ulang. Atau sama tidak yang pertama dengan kedua? Sama. Atau di situ udah sama. Karena kan itba. Yang kedua kan itba. Kayak tadi kan boleh mansub Zaidan, jelas itu mah boleh ya. Sekarang mau mengikuti yang nomor 2, boleh itba ke mustasna minhu. Sekarang mustasna minhu yang tadi marfu mansub majrur.
mansub berarti Zaidan angger eta mah. Angger. Iya, jadi alasannya tetap mau boleh mansub boleh itba teh, ternyata kasus yang ini dia itba mengikuti. Jadi badal, betul. Jadi badal. Kalau yang pertama mah jadi mustasnanya memang aslinya begitu. Yang ini bisa jadi badal. Dua-duanya boleh. Baik, terakhir jadikan tulabi, silahkan. Jangan ma-nya nanti. Yang tamujab dulu. Cok. Berarti tulabi ya. Baik, 1, 2, 3. Illa kan mengikuti marortu. Baik, marortu bit Zaidan. Cing, kenapa? Tamujab. Jadi kuatkan di ini. Ini tuh tamujab bukan. Oh ya, marortu bitul labi. Itu kan tam dan mujab. Disebut tam karena ada mustasaminhu kan. Zaid itu kan kembali ke tulab. Ayat tulabna. Kalau tidak ada tulab baru nanti nakis itu ya, nomor 3 nanti itu. Jadi kalau tam mujab itu langsung saja mansubkan, jangan ragu. Marartu bitulabi illa Zaidan gitu. Karena dia mustasna. Sekarang masuk ke ketentuan nomor 2, sok masukkan tam manfi. Ulang. Boleh itu kan, boleh dulu. Boleh itu yang pertama mansub dulu. Ya, boleh itu mansub dulu, mengikuti yang nomor 1 kan biar gampang hafalannya. Berarti illa. Ya, sob. Nomor 1 dulu. 1, 2, 3. Dua. Illa Zaidin, masya Allah. Iya teh memang hesa orang Arab oke. Aslinya betul. Jadi orang Arab juga membahas ini teh hesa anggar itu. Orang Arab saja. Maka wajar mun urang ngahulang wajarnya. Ngahulang dah kita bukan orang Arab. Kita orang ajam. Tapi berbahagia walaupun orang ajam tapi bisa bahasa Arab. Satu kenikmatan ya, nikmat. Anugerah yang luar biasa itu ketika kita bisa mampu bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang digunakan untuk menggali Quran dan hadis. Masya Allah itu akan semakin bahagianya luar biasa. Tidak bisa dibeli, dihargakan dengan rupiah, tidak ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah terus semakin hari semakin ingin mendalami agama ke turosnya yang asli. Begitu ya. Dan itu memang aturannya begitu, tidak ada yang lewat. Jadi lihat, nanti oleh Ikhwan Akhwat, lihat kalau ada illa, goiru, siwa, khola, ada, hasya. Lihat dulu jumlahnya. Ini jumlahnya apa? Jumlah itu yang itu ya. Yang pertama apa? Mujab. Yang kedua, tam manfi. Kalau tam mujab berarti mustasna. Kalau tam manfi berarti mustasnanya boleh mansub, boleh itba sebagai badal. Maksud itba mengikuti ke situ ya, mengikuti ke situ. Baik, sekarang itbakan yang tadi. Kan tadi mah marartu bil tulabi illa Zaidan. Itu kan boleh yang pertama ya. Nah, sekarang boleh yang kedua ke itba. Paham ya? Baik, 1, 2, 3. Diulang. Kenapa Zaidin? Karena tam manfi dia aturannya
boleh mansub, boleh itba. Saya tuliskan yang manfi ini ya. Yang ini nih. Ma marortu bi at-tullab bi. Ini jamakkan, kalau yang begini biasa dijamakkan. Bitullabi illa. Lihat, ini kan ma ya, manfi. Tam tidak? Tam, karena zaid itu bagian dari tul. Berarti kalau itu boleh dua, illa apa? Illa zaidan boleh mansub, atau itba mengikuti ke sini. Nah, itba itu, nah ini itba. Illa zaidin. Kenapa mansub? Karena itba. Dan posisinya dia sebagai badal biasanya ya. Badal itu kan NATB, tawabi, mengikut. Berarti yang pertama mansub tetap mansubkan. Yang kedua itba, badalkan. Kalau badal ya tergantung di sebelumnya. Baik, dua ini ada pertanyaan? Ini mah sepertinya 3 pertemuannya. Masya Allah. Ya. Kalau yang dimaksud badal itu pengganti yang mansub ke majrur begitu. Badal. Badal itu menggantikan mustasna minhu. Kan Zaid itu mustasna. Pasangan mustasna apa? Ada tidak di sini? Mana? Tulab. Tulab itu marfu mansub majrur di sini. Majrur, maka ikut majrur. Beda dengan ro'a itu di sini. Di ro'a itu ya. Ma ro'a itu tulaba. Ba ya. Illa zaidan ke sini. Badal mah tergantung sebelumnya. Kalau badal itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Badal mah biasanya begitu. Kan standarnya begini, lihat. Kalau ingin marfu gunakan jaa, tullabu ya, misal tullabu. Kalau ingin mansub ro'aitut tullaba. Kalau ingin majrur tetap gunakan ini ya, marartu bit langsung tullaba bibu. Nah, kalau ada illa berarti ilmu mustasna muncul. Tapi 3 ketentuan ingat. 1 tam mujab. Tam mujab, maka mustasnanya wajib mansub. 2, baca. Maka boleh itba atau badal. Ada pertanyaan? Ustaz, upami tamnya kan sempurna. Iya. Nah, sempurnanya boleh berarti harus ada fi'il dan fa'il atau mubtada khobar? Ya. Kalau yang dimaksud dengan tam ini intinya ya ada mustasna min. Nah, ininya, Bu. Jadi naonnya bukan mustasna min. Maksud mustasna itu ini kembali ke siapa? Yang dikecualikan itu kembali ke siapa? Itu teh misal seluruh ustad hadir kecuali Ahmad. Ahmad bagian dari ustad. Berarti itu tam namanya, Bu. Saya membacakan seluruh hadir, seluruhnya hadir kecuali Ahmad. Ahmad kembali ke mana? Tidak ada, berarti bukan tam. Lawan tam? Bukan, nakis. Nakis itu apa? Tidak ada mustasna minhu. Tidak ada yang datang kecuali Zainab. Zainab kembali ke mana? Kembali ke mana? Tidak ada. Kalau tidak ada mustasna minhu, berarti namanya nakis, bukan tam. Jadi tam itu ada 2 berarti ya. Tam mujab atau tam manfi. Kalau nakis ya udah, nakis mah hanya 1. Nakis itu tidak sempurna.
Jadi Bu, yang dimaksud dengan tam di sini bukan sempurna jumlah fiil fa'il mubtada khobar atau fiil fa'il apa? Fiil fa'il maf'ul bih. Yang dimaksud pokoknya kembalikan saja ke mustasna minhu. Mustasna minhu. Kalau mau disempurnakan tam di sini misalnya fiil fa'il bisa, fiil fa'il maf'ul bih bisa. Jadi dilihatnya nanti kalaulah ada kembali ya, ini yang dikecualikan mustasna ya. Mustasna ini kembali ke mana? Oh ada, namanya tam. Kalau tidak ada namanya nakis. Nakis itu kalau nakis itu tergantung dia posisi ya. Gampang kalau nakis. Dua dulu pahami. Tam satu apa? Tam mujab. Maka mustasnanya ini rumus. Diulang. Tam mujab. Dua. Nah gitu, boleh mansub, boleh itba sebagai badal biasanya ya. Itba itu badal. Jadi lihat gitu, dalam Quran begitu. Kalau sudah bisa ilah, ini kan ilah ya. Ilah, Sabtu depan kita gabung dengan goiro, siwa, khola, ada hasya berarti ya. Tong sakaligus saya ini. Sugante rek sakaligus ya, udah jam 2. Sabar ya, jangan ingin beres. Nah sekarang terakhir yang nakis. Tulis di kitab, dibaca dulu ya. 3 itu lihat nomor 3 150. Jika keadaan kalamnya nakis kurang, yaitu tidak disebut mustasna minhu. Jadi kalau tidak ada mustasna minhu bukan tam tapi nakis. Maka kedudukan i'rab mustasna tergantung kebutuhannya dalam jabatan kalimat. Beri stabilo. Nakis dengan mustasna tergantung kebutuhannya dalam jabatan kalimat. Kalimat. Kalau nakis bagaimana mustasnanya? Tergantung kebutuhan dalam jabatan kalimat. Tergantung kebutuhan dalam jabatan kalimat. Biar gampang menghafal, tulis di pinggir mustasna itu bahasa Arab. Ala hasabil awamil. Bisa menulisnya? Yang ini nih, yang nakis, lihat. Aturannya, ini nih aturannya. Ala, tergantung ala teh. Ala hasabi, ini ajurumiyah ya. Ala hasabil awamil. Awamil itu artinya apa? Ala hasabil awamil. Nah, tergantung amil itulah, gampangnya. Tergantung amil. Apa itu amil? Dia yang bisa menyebabkan marfu mansub majrur majzum, amil namanya. Apalkan ala hasabil awamil. Kalau nakis bagaimana mustasnanya? Ala hasabil awamil. Itu saja, cukup ya. Bisa dengan ini mustasna tergantung kebutuhannya dalam jabatan kalimat. Ala hasabil awamil. Nanti tahu sendiri ya, ala hasabil awamil. Tergantung amil. Amil itu yang bisa merubah. Ini jadi marfu ada amilnya. Ini jadi mansub ada amilnya. Ini jadi majrur, manjum juga ada amilnya. Ala hasabil awamil. Kalau jumlahnya nakis, maka mustasnanya langsung ke bahasa Arab. Diulang. Sekali lagi. Maksudnya? Amil. Cukup. Tergantung amil. Baik. Biar paham disebut amil, lihat. Ikuti saya, contohnya ada 3. Mana jaha illa hasanun. Ada di bawah tuh. Ikuti. Mana jaha illa hasanun.
Ma ra'aitu illa hasanan. Ma marartu illa bihasanin. Kita ulang. Ma najaha illa hasanun. Ma ra'aitu illa hasanan. Ma marartu illa bihasanin. Lihat, ini teh nakis. Mana jaha illa hasanun. Hasan kembali ke mana? Kalau tidak ada namanya bukan tam, tapi kalau nakis ala hasabil awamil. Sekarang najaha isim fi'il huruf fi'il, setiap fi'il harus ada. Berarti hasan dia sebagai fa'il. Seolah-olah hilang, ma dengan ila itu hilang. Jadi seolah-olah begini. Nah, mana jaha illa hasan itu bacanya begini, najaha hasanun. Hasanun sebagai apa di najaha? Fa'il. Jadi najaha hasanun fa'il, maka disebut ala hasabil awamil, amilnya sebagai fa'il. Jadi kenapa hasanun? Langsung sebutkan fa'il. Bandingkan dengan yang dua. Ma ra'aitu illa hasanan. Seolah-olah ra'aitu hasanan. Betul ya? Kan tidak ada mustasna minhu, nakis namanya. Kalau nakis pasti manfi ya. Kalau nakis pasti manfi. Negatif pasti ada ma. Ma ra'aitu illa hasanan. Kenapa mansub? Maf'ul bih gitu saja. Karena ala hasabil awamil, amilnya dia jadi maf'ul bih. Seolah-olah ra'aitu hasanan, fiilnya ra'ai, fa'ilnya tu, maf'ul bihnya hasanan. Sama dengan yang di bawah, ma marartu illa bihasanin. Seolah-olah apa? Seolah-olah hilangkan ma dan illa. Marartu bi hasanin. Hasanin kan majrur karena ada huruf jar. Ma marartu illa bihasanin. Hasanin kembali ke mana? Tidak ada, berarti nakis. Kalau nakis tergantung dia sebagai amil apa? Ala hasabil awamil. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, siga eta tah. Wa ma Muhammadun illa rasulun atau nabiyun. Mana mustasnanya? Mustasnanya mana? Rasulun, nabiyun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Mana mustasnanya? Rasulun. Kembalikan, tidak ada ke sana. Berarti itu sebagai mubtada khobar. Muhammadun rasulun. Jadi hilangkan saja ya. Kalau yang nakis hilangkan ma dan ilahnya. Masuk jadi rangkaian apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau apa. Karena nakis itu memang ala hasabil awamil. Kalau ala hasabil awamil tidak ini. Contohnya sob. Terjemahkan. Tidak ada yang datang. Baik. Tidak ada yang datang kecuali Muhammad. Muhammadnya fi'il harus ada fa'il, fa'ilkan. Muhammadun. Tidak ada yang datang. Maja'a illa, ya pasti Muhammadun. Karena ala hasabil awamil. Nakis dia. Muhammadnya kembali kemana? Tidak ada yang saya lihat. Tidak ada yang saya lihat kecuali seorang anak kecil. Ma ra'aitu illa waladan. Waladan karena maf'ul bi. Tidak ada yang saya lewat kecuali Zaid. Illa bi Zaidin. Nah ini yang nakis.
Jadi hanya 3. Berarti ini PR di rumah, hafalkan 3 ketentuan illa dulu. Ghairu siwa khola ada hasa sama otomatis. Tapi insya Allah nanti kita bahas lagi yang ini ya. Ada 3 ketentuan. Pertama, jumlahnya tam mujab. Terus mustasna wajib. Kedua, manfi. Mustasnanya boleh mansub, boleh itba sebagai badal, mengikuti ke mustasna minhu. Ketiga, nakis. Kalau nakis ala hasabil awamil, tergantung amil. Kalau jadi fa'il, fa'il marfu. Kalau jadi naibul fa'il. Kalau mau jadi khobar, khobar. Kalau mau menjadi apalagi ya, maf'ul bih, ya itu masing-masing ala hasabil awamil. Adapun keterangan silahkan dibaca saja. Tamujab, manfi, nakis sudah kita jelaskan. Ketentuan i'rab sudah kita jelaskan. Nah, insya Allah di pertemuan berikut kita masuk ke halaman 152 ya. Di hari Sabtu depan 152 kita akan bahas tentang hal yang ini semua. Baik, sebelum istirahat, sudah lewat 1 jam. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Boleh. Ya. Ya harus tuh ya, betul. Terus? Ya, apa saja itu kira-kiranya. Oh. Jadi misinya atau kan ada banyak apa keterangan yang harus menghadapi Ramadan ya, memang. Nah, itu harus kita kaji lebih dalam kajian khusus. Karena memang fikih siam itu unik ya. Fikih siamnya masuk ke fikih siam. Kalau masuk ke bulan Ramadan itu kan Nabi tidak ada istilah keramas, tidak ada istilah mandi, tidak ada ya. Itu hanya istilah-istilah di keramasi itu kan dari ajaran Hindu kalau mau melakukan upuasa. Upuasa berubah jadi puasa. Puasa itu menahan diri tapi menyiksa, upuasa. Makanya saya sendiri kalau membahas tentang saum, mending menyebut saum atau siam daripada puasa. Jadi puasa itu beda niatnya, menyiksa diri puasa Ramadan. Bagusnya siam atau saum. Kemudian intinya saum itu kan syahrul Ramadan. Sebetulnya maksimalkan kalau kita sudah punya target ya di bulan Ramadan, jangan jadi alasan untuk tidak ibadah kepada Allah. Intinya itu, karena sekarang banyak orang-orang yang masuk ke Ramadan itu kan akhirnya tidur-tiduran gitu. Kenapa? Karena memikirkan bahwa Ramadan itu ya istirahat, padahal bukan istirahat ya. Kalau tolab ilmu istiqomahkan terus gitu. Kalau nanti kita kerja istiqomahkan, itu saja gitu. Dan tidak ada amalan-amalan yang lain, hanya paling nanti biasanya Nabi suka ada khutbah. Ada khutbah. Kalau di kita ada pengajian, ada taklim mapag Ramadan. Nah, ini penting kalau ada pengajian nanti mapag Ramadan. Di sini insya Allah ada, kalau itu seputar itu di Ahad keempat Ustaz Dedeng kita akan minta tarhib Ramadan ya. Targhib Ramadan, biar kita sebagai umat Islam punya bekal. Ahad kan ya, nanti ahad keempat kita akan masuk ke tarhib Ramadan. Bab itu insya Allah kita akan siapkan. Baik, kalau tidak ada kita istirahat ya. Ayah, Nusanes, Bu. Iya, itu kan kalaulah tidur jadi amalan sunnah, apalagi nah gitu. Apalagi tidak tidur gitu. Kalau siang ya memang ada saatnya untuk tidur kalau siang. Kita siang tidur, tapi kalaulah dijadikan sebagai alasan tidur pun itu jadi ibadah, apalagi gitu saja pola pikirnya ya. Baik, kita cukup sampai di sini ya. Kita teruskan di pekan depan masuk ke siwa dan ghair.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.